Oke sahabat Eudema, sekarang ini saya ada di rumah Pak Prisko. Saya akan bertamu lagi, walaupun tidurnya di sini. Nah, saya akan lihat mereka ada. Selamat siang. Selamat siang, Frater. Nah, ini ada keluarga di sana itu. Ada ibu, ada Pak Prisko, anaknya. Nah, sahabat Eudema, Frater akan sedikit bincang-bincang dengan mereka di rumah ini. Oke, mari kita sedikit dengarkan cerita mereka di mewakili ketua wilayah pelayanan. Oke. Halo sahabat Eudema. Nah, kalian sudah nonton perjalanan Frater tadi dari Tanjung ke sini, lalu ada ibadah juga kita bersama tadi, sudah ibadah. Ini sekarang sudah siang ya, sudah jam 12:15. Nah, ini kalian lihat ini ada dua wajah yang berbeda yang memang, tapi ini pasangan suami istri, ketua wilayah pelayanan Santo Lukas Sambarata. Nah, sekarang saya ingin mungkin sahabat Eudema ingin kenal dengan terlebih ketua wilayah pelayanan. Saya tidak akan sebut nama, walaupun tadi sudah sebut nama. Nah, saya akan coba mungkin Pak bisa memperkenalkan diri untuk sahabat-sahabat Eudema yang sedang nonton video ini. Halo, selamat siang sahabat Eudema dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bapak Priscus Bertolomeus Mole, sering dipanggil Pak Prisko, asal dari NF Flores NTT. Saya adalah ketua wilayah pelayanan Santo Lukas Sambarata, terhitung dari 2017 sampai 2023. Dan ini istri saya, Ibu Yuliana. Sapa. Hai. Selamat siang. Jadi ini Selamat siang semuanya. Pak Prisko dengan Ibu Yuliana. Sudah berapa lama tadi Pak itu menjabat di 6 tahun, Frater. 6 tahun? Berarti dari tahun 2017 sebagai ketua wilayah pelayanan ya. Kalian bisa bayangkan 6 tahun. 6 tahun. Bisa tetap setia menjadi seorang, ya bisa dibilang wakil umat di sini. Nah, kira-kira Pak Prisko selama menjabat sebagai ketua wilayah pelayanan ini kan 6 tahun ini tuh bukan waktu yang kayak kita 1 minggu atau 1 tahun. Lama. Nah, itu terhitung cukup lama. Bahkan presiden pun tuh hanya dikasih batas berapa presiden? 3 tahun. 5 tahun ya. Presiden 5 tahun. Ini bayangkan lebih dari presiden 6 tahun. Nah, kira-kira tantangan ya, bisa dibilang juga tantangan sebagai seorang wakil umat di sini. Apa yang bisa Pak Prisko sharing ke sahabat-sahabat Eudema? Baik, halo, selamat siang sahabat Eudema dimanapun berada. Terima kasih untuk waktunya. Selamat hari Minggu. Hari ini saya bersama istri dan juga Frater yang selesai ibadah, dan kan setelah makan siang ada beberapa sekedar sharing-sharing begitu. Nah, jadi yang saya mau ceritakan sedikit tentang ketua stasi atau wilayah pelayanan. Puji Tuhan, saya sudah dipercayakan oleh umat di stasi Santo Lukas ini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun menjabat sebagai pengurus gereja Santo Lukas, dan sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan saya untuk menjadi pemimpin umat di sini. Sebagai pemimpin umat tentu ada banyak kesan, suka dukanya itu pasti ada. Pahit dan manis yang saya rasakan itu pasti ada, Frater. Kebanyakan dukanya. Kebanyakan dukanya. Kalau Hana bilang Pastor Ferry itu jadi pengurus gereja itu kebanyakan suka apanya? Suka diomong-omongin umat, suka diomel-omelin umat, ya seperti itu. Makanya yang saya rasakan sini ya seperti itulah, pahit dan manis yang sudah saya rasakan. Yang pertama itu ketika kita berhadapan dengan umat. Jujur, setiap umat itu pasti berbeda-beda, punya pola pikir itu pasti berbeda dan tidak sama. Ada yang bisa cepat mengerti dan ada yang juga tidak. Berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan sakramen maupun sakramen pernikahan, sakramen permandian, kemudian komuni pertama dan lain sebagainya. Dan ini yang saya rasakan selama 6 tahun ini, memang ya tetap saya jalani. Memang ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan untuk saya.
Mungkin dari administrasi, dan administrasi ini yang diterapkan dari Proki itu memang sangat-sangat ditekankan sekali, memang harus lunas. Dan saya sebagai ketua di sini pun hanya melaksanakan tugas saja, Bapak Ibu sekalian. Ini saya di tempat ini saja hanya mau sharing, mungkin ketua stasi dimanapun berada tuh pasti akan merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan tentang administrasi. Administrasi ini yang kita tahu bersama tentang 2019 sampai 2023 itu memang harus dilunaskan. Ya, semua harus dicek, mulai dari APP, aksi Natal, dan itu semua akan dicek. Kalau sudah lunas baru boleh bisa dilayani untuk pelayanan pembaptisan, pernikahan, dan lain-lain. Dan ini yang akan saya rasakan. Saya mau bercerita sedikit tentang yang saya alami. Ketika ada umat datang untuk mendaftar nikah, itu pasti akan saya cek semua yurannya, kartu kuning, kartu hijau, dan lain sebagainya. Itu semua data-data saya yang lengkap. Dan ketika mereka daftar, saya pasti punya data yang lengkap supaya mereka tahu, oh saya punya yuran itu berapa tahun yang belum lunas, dan itu akan saya selesaikan di stasi dan baru bisa saya kirim ke Prokim. Pengalaman yang saya rasakan itu ada umat yang sering-sering protes, Yang mau menerima atau ya yang tidak mau menerima, katanya saya sudah bayar. Ada yang itu brother, ada yang mengatakan bahwa kami sudah bayar di kampung, kenapa kami juga harus bayar di Paroki Eudema. Kemudian ada yang mengatakan, ya seperti ketua stasi ini memungut administrasi terlalu banyak, umat ditekan-tekan. Ya saya hanya diam saja, memang ya ini mungkin ya mau dibilang cobaan ya tapi tapi mau seperti apa lagi. Kadang saya sama istri juga kadang-kadang di dalam rumah, jujur sahabat ibu dimanapun berada, ini saya sering berbagi sedikit. Kadang-kadang di dalam rumah bercekcok masalah administrasi, saya pun merasa bahwa capek untuk melayani. Tetapi ya mau diapa, ini memang pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan saya rasa bahwa ketika saya menjalani sebagai pengurus gereja ini, ada hikmah yang saya dapat, bagaimana kita mau melayani Tuhan betul-betul dengan segenap hati kita. Kita mau melayani Tuhan itu tanpa ada bayaran. Jujur saya dulu waktu periode pertama sudah berakhir, tetapi umat itu masih mempercayai saya, frater, untuk bisa maju lagi menjadi ketua wilayah pelayanan untuk 3 tahun ke depannya. Dan sampai saat ini saya masih dipercayakan. Ya seperti saya ceritakan tadi, banyak umat yang protes. Ada yang mengatakan bahwa saya makan uang, jujur. Makan uang, ketua stasi terlalu banyak makan uang, jujur. Ya tapi saya hanya penam. Tapi saya hanya mengatakan kepada mereka bahwa apa yang saya ambil dari Anda akan saya setor ke Proki berdasarkan apa yang diminta. Yuran dari 2019 pun akan saya cek. Kalau memang Anda tidak lunas, mohon maaf saya tidak bisa layani. Dan ini yang membuat umat itu ya kadang marah, kadang gerah, kadang ketemu di jalan juga ya, kadang-kadang buka asam lah ya, seperti itulah frater. Pasti mereka lihat Iya. Ingat kartu kuning. Kadang umat ini kalau jumpa saya, kartu kuning 2019, tagih-tagih terus ini. Jangan tagih di sini. Jadi akhirnya memilih sudah tidak usah ketemu Pak Prisco saja tidak usah ketemu. menghindar. Ini mungkin. Dan saya rasa yang saya rasakan ini mungkin ketua stasi di wilayah pelayanan lain pasti merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Kalau orang yang putus asa itu. Ya mungkin ya. mengundurkan diri. Kalau memang orang yang putus atas pun pasti akan tapi saya sarankan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Apapun resikonya tetap jalani saja sampai periode Anda akan berakhir. Sampai ada pengurus yang baru, kalau memang Anda masih dipercayakan, ya Tuhan punya rencana tersendiri yang untuk Anda ke depannya. Mungkin itu frater yang bisa saya bagikan sedikit tentang pengalaman saya yang seperti itu yang saya alami selama 6 tahun ini. 6 tahunnya itu yang saya rasakan. Luar biasa ya. Jadi sahabat Eudema, kalian sudah dengar sendiri bagaimana perjalanan pergulatan hidup. Ya selain di gereja, datang juga harus urus keluarga, itu bukan suatu tugas yang mudah. Ya sebagai seorang ketua umat, didatang sini tadi Pak Prisco juga harus ya hidup dalam keluarga bersama istri dan anak. Ya apalagi kalau seperti tadi yang Pak Prisco sharing, kadang umat bilang sudah bayar tapi kenapa ini dibilang belum, ya hal-hal seperti itu yang kadang membuat ya ingin menyerah. Tapi Pak Prisco tadi selalu percaya bahwa dalam pelayanan kepada Tuhan
dia akan berikan yang setotal-totalnya. Nah, kira-kira dari selama 6 tahun itu Pak Prisko lihat belajar apa dari situ? Misalnya contoh, oh ternyata dari tugas pelayanan saya ini keluarga saya tuh semakin diberkati Tuhan. Lalu saya sering berjumpa dengan pastor-pastor, dengan frater, dengan suster. Nah, itu salah satu ya istilahnya bonus lah, bisa kan umat yang lain mana bisa ketemu, bisa berjumpa, bisa bercakap-cakap secara ini. Bahkan kalau mungkin ada Bapak Uskup ya, mungkin Bapak Uskup kalau datang pasti cari di ketua wilayah. Nah, selain dapat ya bisa dibilang anugerah dari Tuhan, apa yang Pak Prisko belajar atau apa yang Pak Prisko bisa dapatlah dari perjalanan selama kurang lebih 6 tahun ini? Terima kasih Frater, ya mungkin ini sekedar pengalaman saja. Ya memang seperti saya katakan tadi, untuk melayani Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Dan puji Tuhan, saya 6 tahun melayani Tuhan, melayani umat di sini. Ada sukacita tersendiri yang saya alami di dalam keluarga saya. Walaupun kita kerja untuk Tuhan tanpa digaji, tapi saya merasakan bahwa kebaikan Tuhan di dalam hidup saya itu luar biasa. Saya tanpa kekurangan sedikit pun memang Tuhan bersama saya, karena saya melayani Tuhan ya dengan segenap hati saya. Saya tidak pernah mengeluh. Ya tetap saya jalani saja selama 6 tahun ini. Ya mungkin Kalau tahun kemarin kan sempat putus asa juga ya, karena meninggal si kecil kan. Oh, jadi Iya. anak yang pertama. Iya, anak Ya. yang pertama. Turut berduka ya. Ya. saya juga waktu pasca 2022 itu saya memang mendapat cobaan begitu besar ketika saya juga harus berpikir tentang gereja di sini, dan juga saya harus merawat anak saya yang sedang sakit dan koma di rumah sakit Tarakan. Dan situ pikiran saya terbagi. Itu saya berkata, Tuhan, kalau memang ini yang Engkau kehendaki, saya hanya cuma cukup ikhlas saja. Memang saya rasa bekerja untuk Tuhan itu memang Banyak susah, cobaan. banyak cobaan untuk saya, banyak cobaan. Tetapi saya tetap menjalani bahwa Tuhan itu baik. Saya yakin di balik cobaan itu ada Hikmahnya. hikmah tersendiri yang sudah Tuhan siapkan untuk saya, istri, dan anak-anak saya. Memang Tuhan sungguh luar biasa. Dengan kepergian anak saya memang membawa sukacita di dalam keluarga saya. Diberikan lagi Kami seorang masih putri. diberikan seorang putri. Memang Tuhan luar biasa. Dia masih menyayangi saya dan keluarga. Sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan jiwa dan badan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Oke, sahabat Eudema, luar biasa pengalaman iman dari Bapak Prisko. Ya, kurang lebih dia menjadi seorang pelayan di tengah-tengah umat di Sambarata ini dengan berbagai lika-liku kehidupan yang sudah dihadapi, tetapi selalu ujung-ujungnya dia memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang harusnya menjadi pembelajaran, pegangan buat sahabat-sahabat Eudema di rumah yang mungkin sedang duduk nonton atau sedang di mobil sambil nonton atau dimanapun. Kesulitan apapun yang kita semua pasti punya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu itu melebihi kapasitas dari manusia itu sendiri, dan dia tahu dia akan bantu. Nah sudah itu, apa sih harapan Pak Prisko sebagai wakil umat juga ataupun sebagai umat di wilayah pelayanan Sambarata ini ke depannya? Harapan saya kalau memang masih dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Saya menjadi contoh yang baik untuk umat, dan saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati saya, dan yang intinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi contoh untuk orang lain, untuk lebih dekat sendiri kepada Tuhan dan untuk lebih setia kepada Tuhan. Mungkin Bangun umat Sambarata, ya bisa lebih memimpin baik umat, lagi, bisa membangun umat di sini lebih baik lagi. Itu saja mungkin. Dari Ibu apa harapannya? Mungkin ada tambahan? Pasti harapannya ke depannya seperti di gereja lebih giat lagi, bisa kasih mengayomi umat, ya. Biar umat lebih banyak lagi ke gereja. Oh iya. Ya. Amin ya. Jadi itu harapan sekaligus doa dari umat, dan
tentu perjalanan tadi mungkin singkat pembicaraan kami ini antara saya dengan Pak Prisko juga keluarga di rumah ini. Tapi terima kasih banyak sudah bersedia berkenan untuk mau hadir di YouTube bersama sahabat Eudema yang nonton video ini. Mungkin ini bisa dibilang stasi pertama yang ada sahabat Eudemanya ya. Biasa kan kalau di sahabat Eudema itu hanya ada pastor-pastor, suster ya. Dulu kan ada Frater Caken ya, itu ada suster. Nah, kali ini sahabat Eudema coba tampil sedikit variasi dengan ya kalau di mana ada kunjungan coba di ketua-ketua wilayah atau ketua-ketua stasi itu masuklah, karena dalam artian pengalaman-pengalaman mereka juga tidak kalah hebatnya dengan para pastor, dengan para suster, frater. Nah, kita sama-sama berjalan untuk memuliakan Tuhan. Semoga sahabat Eudema di rumah bisa menangkap hal-hal penting apa yang dipelajari dari video singkat ini ya, panjang tapi singkat sebenarnya ya. Jadi semoga itu membantu. Kita akan tepuk Eudema. Tepuk Eudema hanya satu tepukan, oke? Oke. 1, 2, 3. Nah, sekian dari saya Frater Feki Rahil MSC, Paksa Host, dan terima kasih.